itu sih motivasinya. Iya. Alhamdulillah bisa bekerja di Masjidil Haram. Alhamdulillah. Juga, Dan hijrahnya itu yang kedua, yang paling utama sih itu kalau pekerjaan setelah kita ditunjukin kerjanya di sini, kita udah kerjaan belakangan gitu. Yang penting bisa umroh haji. Bisa beribadah. Keuntungan itu saya karena jatuhnya di bahasa. CV belum ada, paspor pun juga udah mau mati, gitu kan. Sementara semua pokoknya bahasa Inggris itu langsung udah semua persyaratan lolos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semuanya? Semoga sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Amin. Di video kali ini sahabat ya, saya pengen ngobrol dengan salah satu TKI yang dari Mekah. Dan saya di sini tidak sendiri, saya ditemani sama Fikria dan Apa. Nah, kabarnya buat subscriber dari Bapak Hasan Family, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah dan disukseskan dunia dan akhiratnya. Amin. Dan di sini juga ada Daeng Zul. Ya, assalamualaikum untuk subscriber dari Papa Hasan Family. Hasan Family. Semoga hidupnya semakin berkah. Amin. Dan dimudahkan untuk berangkat umroh dan haji. Amin. Ini kita langsung aja ya, pengen kepoin. Dikepoin ya. Jadi Mas Daeng Zul ini selain juga TKI yang bekerja di kota Mekah, beliau juga YouTuber loh, Masya Allah, yang berasal dari kota Mekah. Dan boleh memperkenalkan namanya, mungkin teman-teman di subscriber Bapak Hasan Family juga belum kenal ini. Jadi perkenalan ini ya dari nama dulu, baru apa lagi? Nama dulu, terus dari mana? Dari mana? Oke. Ya, nama full saya Zulkifli dan nama channel saya Daeng Zul dari Sulawesi. Kemudian saya bekerja di salah satu mall, ya, salah satu supermarket yang ada di Tower Zamzam, lantai 3. Alhamdulillah sudah di sana sudah 4 tahun. Alhamdulillah. Ini statusnya apa? Status Hujan, udah menikah. Alhamdulillah sudah punya ekor. Alhamdulillah. Istri ekornya satu apa dua? Ekornya satu. Oh, ekornya satu dan ekornya lagi belum punya anak ya. Alhamdulillah. Ini apa kok bisa kepikiran pengen menjadi TKI di Arab Saudi, itu awalnya apa? Kenapa? Jadi motivasi awalnya itu karena pengen hijrah. Pengen hijrah ada dua negara. Satu hijrahnya ke Australia dan satu hijrahnya ke Mekah. Cara gorengan itu. Iya, cara gorengan. Karena memang kita ada di tempat resort sahabat, jadi di dapur lagi masak. Jadi kalau ada sedikit ser, itu bukan musik tapi gorengan. Jadi ada intronya. Iya benar. Itu anggaplah musik itu, kadang nggak kena copyright gitu. Jadi ini kita menanyakan motivasinya. Iya. Jadi kalau awalnya tadi itu ada dua, karena pengen hijrah. Hijrahnya itu motivasinya karena ekonomi, dan hijrahnya itu untuk ibadah. Ke Australia saya ngurusin orang lolos semua, tapi saya nggak lolos dari segi dokumen, tapi dari segi dana nggak lolos. Itu ke Australia itu apa, kerja atau kuliah atau apa? Kalau yang saya urus itu kerja kuliah. Oh, kerja kuliah. Alhamdulillah di sana sudah teman yang kita urus sudah ada yang menikah di sana juga, sudah punya keluarga di sana. Nikahnya sama orang sukses ya. Sukses. Nah ternyata karena impian saya tidak kecapaian, 1 bulan sebelum saya kesini itu saya sudah tiba-tiba ya udah ke Mekah aja gitu. Ya tidak ada maksudnya tidak nyari gitu. Saya mau ke Mekah tapi saya nggak nyari jalan. Kebetulan saat itu saya sebagai guru salah satu SMA di daerah Kendari, terus saya mengajar sebagai guru bahasa Inggris. Masya Allah. Nah, alhamdulillah ketika itu lagi ngajar ada screenshot dari salah satu FB
yang ternyata itu adalah manajer dari tempat kerja saya Yang di Zamzam di Tower. Zamzam Tower. Itu lagi nyari membuka lowongan kerja. Ya udah, saya coba iseng-iseng, ada nomornya, nomor WhatsApp kan. Persyaratannya harus bisa berbahasa Inggris, kemudian harus bisa jualan. Makin kencang musiknya. Musiknya tambah mantap. Iya. Ya guys, bilang kan. Nah, karena saya bilang ya udah iseng deh, iseng nih. Ternyata setelah saya WA, Assalamualaikum, I'm interested in your job. If I'm qualified, I need to know more about the information. Jadi saya kasih tahu seperti itu, ternyata langsung di video call. Masya Allah. Nah, tapi yang namanya kita tahu tentang dunia sosial, dunia maya, otomatis kita harus berhati-hati. Iya betul. Saya ya udahlah iseng, saya telepon, udah tahu persyaratannya, langsung ngomong bahasa Inggris. Ditelepon, what's your name? Padahal ini orang Indonesia juga, cuman dia manajer. Saya apa yang ditanyakan saya jawab dengan tidak ada beban, karena target saya ya ladeni aja. Iya betul. Nggak ada target. Nah ternyata mungkin ada sekitar 15 menit atau hampir 30 menit kayaknya kita ngobrol panjang. Akhirnya dia bilang gini, you're qualified to join us, katanya. Terus saya bilang gimana seterusnya, katanya ya udah kamu datang ke Jakarta bawa CV dan kamu insya Allah sudah lolos. Saya bilang semudah itu. Masya Allah, mungkin udah rezekinya. Udah Tapi jalan. saya belum kepikiran untuk masa sih. Belum serius. Orang ke Saudi udah banyak tuh yang orang-orang ditipu tuh. Banyak kan? Memang lagi banyak-banyak yang ditipu. Jadi saya bilang gini, if I'm qualified, tolong mungkin ada solusi yang lain karena saya punya masalah gitu. Pertama, saya tidak tahu Jakarta. Saya tidak punya keluarga di Jakarta dan saya tidak punya uang untuk ke Jakarta. If you qualify, I'm qualified, mungkin you have another solution. Saya bilang. Ya udah kalau begitu dipikir-pikir katanya. Nanti kita video call di akhir karena nanti di tanggal sekian ada interview tatap muka dengan pemilik gitu kan, dengan orang Saudinya. Ya udah saya bilang kapan kira-kira, minggu depan, hari apa? Hari Jumat. Hari Jumat tiba, ya udah saya nyantai aja, nggak ada beban, saya lagi ngajar, saya pulang pakai baju biasa gitu kan. Hari Jumat nggak ada datang. Saya bilang nih, udah nggak benar ini, saya bilang nih, udah nggak benar. Tapi ternyata hari Minggu, ternyata di sana jadwalnya dirubah karena banyak sekali peserta interview. Ada 150 orang Jakarta. Dan diundur sampai 2 hari. Dan hari Minggu itu saya sebelum maghrib dapat telepon, video call. Katanya, you have to be ready now. Saya dengan apa adanya, saya cuma ambil baju yang rapi, ditelepon. Akhirnya pihak owner telepon saya, suruh introduce myself, perkenalkan nama dan menjual gitu. Kebetulan di depan rumah ada toko tuh, jualnya baju, tas, aksesoris. Saya bilang bisa nggak saya kesana dulu, tunjukin. Ya bisa katanya. Saya panggil lah teman bantu saya. Jadi seakan-akan dia zabun saya. Jadi langsung gitu ya, langsung praktek. Langsung praktek. Jadi gampang banget gitu Pak Iya. jalannya. Jadi saya simpan HP tuh di samping saya sambil saya negosiasi. Ini bagus ini, tas ini untuk fungsinya, ini bagus untuk ini. Pokoknya meyakinkan dan dia ambil. Iya benar. Padahal kita drama tuh. Tapi alhamdulillah dengan saya cara menawarkan ke orang, meyakinkan orang bahwa ini bagus untuk dia dan beli, itu dia langsung 5 menit. Oke, you qualify and please come to Jakarta. Saya bilang kok sampai semudah ini, saya bilang langsung, apalagi mukanya kan udah muka-muka Saudi kan. Iya. Sampai ditipu, ya udah bismillah lah. Itu seminggu. Nah setelah itu sampai ke Jakarta, nggak yakin juga, belum yakin. Tapi saya sudah siap gitu. Tapi itu yang calling dari Mekah langsung atau dari sponsor yang di
Jakarta. dari Mekah langsung ownernya. Langsung ownernya ya yang Benar, karena memang dia cari yang kualitasnya ini yang pertama bahasa Inggris. Iya yang itu. Nah, sampai di sana alhamdulillah saya termasuk orang yang sangat beruntung sekali alhamdulillah, dan itu ijabah dari doa saya. Saya pengen hijrah sebulan dijabah, dan ternyata setelah saya tahu dari 150 orang itu 20 orang yang lolos. Dan dari 20 orang ini ada berapa orang yang masuk spesial. Artinya spesial itu dia nggak bayar. Jadi sampai termasuk juga. Termasuk Masya Allah. orang kan keluar uang sampai ada yang 25 juta sponsor Iya, kan. minimal seperti itu. Iya, 25 juta. Kalau saya alhamdulillah cuman datang medical check up, sudah gitu rekening koran. Jadi ini pas sampai ke Mekah dikasih fasilitas apa aja? Kalau fasilitasnya ada asrama, terus ada yang makan, gaji full gitu. Alhamdulillah. Dan yang apa ya, yang mungkin lebih rezeki lagi karena bekerjanya pas di depannya Masjidil Haram gitu ya. Jadi ceritanya gini, pas tanyain kerja kita di mana sih, kan kita nggak tahu. Pada waktu itu dibilang Tower Zamzam. Saya bilang bukannya Tower Zamzam itu di Haram, saya bilang. Ditunjukin fotonya, tunjukin tokonya, mallnya. Saya bilang udah Sure. Jadi beruntung sekali selain bisa bekerja dan juga bisa beribadah, selalu sholat ya setiap waktu di Haram. Sholatnya bareng imam. Iya, Masya Allah. Dan ini tadi Pak Fit katanya kan sekaligus pengen hijrah. Nah, Kan hijrah itu juga ada hijrah kenapa? Seperti itu yang menjadi pertanyaan. hijrahnya itu tadi karena tahulah sendiri perekonomian di Indonesia, kita sebagai saya kan alhamdulillah Allah beri kemudahan untuk dapat sebagai sarjana bahasa Inggris. Cuman ternyata Allah tidak mudahkan rezeki saya di Indonesia. Intinya ya tidak bisa menutupi kebutuhan. Iya. Nah, Jadi intinya dari gaji seorang guru Iya. belum bisa mencukupi mencukupi kebutuhan sehari-hari. sebagai seorang honorer Iya. kan. Iya. Sementara kita kebutuhan makin naik, gitu, anak makin besar. Iya. Gitu. Jadi alhamdulillah setelah kesini itu motivasinya. Iya. Dan alhamdulillah bisa bekerja di Masjidil Haram. Alhamdulillah. Juga. Dan hijrahnya itu yang kedua, yang paling utama sih itu kalau pekerjaan setelah kita ditunjukin kerjanya di sini, kita udah kerjaan belakangan gitu. Yang penting bisa umroh haji, Bisa insya Allah. beribadah, ya. Itu yang paling utama. Alhamdulillah. Utamanya bisa beribadah itu setiap waktu ya. Iya, alhamdulillah setiap waktu. Dan kemungkinan kalau gaji itu bisa itu privasi atau boleh disebutkan? Bisa. Kalau gaji normal ya, jangan Iya. kalau corona sekalian kita yang biasa diterima aja lah. bersabar aja. Iya, Jadi sebelum corona datang itu masya Allah tabarakallah, rezeki mudah sekali. Gaji sih standar, gaji itu 1.800, kalau dirupiahkan itu 7,2. Cukup lumayan, masya Allah ya. Itu real apa Real. Indonesia? Ya 7,2 kan Rupiah. Rupiah. Nah, 1.800 itu real. Pernah dapat tips enggak itu? Nah, kalau tips alhamdulillah. Jadi saya termasuk orang yang sering dapat tip dari pelanggan, karena memang kita seorang Indonesia, kesopanan kita itu lebih didahulukan, Iya, betul. tata krama kita itu lebih didahulukan, dan ternyata mereka senang gitu. Iya. Karena emang masya Allah Orang orang Indonesia itu memang terkenalnya akhlak. akhlaknya. Nah dari situ ternyata berefek ke kita gitu, penjualan kita ketika banyak, kita kan dapat bonus, dan bonusnya itu wow fantastis, sedikit ya? sedikit. Ya, alhamdulillah waktu itu saya pernah dapat bonus sampai 5.000, saya pernah dapat bonus sampai 10.000 Itu satu bulan satu ya? bulan. Jadi Kan- lebih banyak itu ya Lebih bonusnya banyak, ya dari alhamdulillah. gajinya. Jadi kemampuan kita menawarkan barang, dan awalnya sih tidak yakin, masa sih pulpen kacamata gitu kan, kacamata gitu yang sederhana gitu harganya 10.000, Iya. kebeli. Iya, dan saya lihat di vlogannya itu Pak Fit memang semuanya harganya Iya, yang mehong ya. Mehong. Jadi memang barang berkualitas ya. Iya. Karena memang untuk di Tower Zamzam sendiri kan memang tempatnya orang elit Orang gitu elit, ya, iya, orang benar. elit. Masya
Makanya ada yang banyak bikin vlog itu. Abra tempat artis dan pejabat dan benar. Iya benar. Artis ada di sana, pejabat ada di sana nongkrongnya. Dan mungkin ini teman-teman kan mungkin yang di Indonesia, gimana sih caranya Mas kok bisa diterima bekerja di Tower Zamzam? Itu untuk seperti apa itu persyaratannya itu gimana itu? Jadi setiap orang kalau secara formal CV kan, CV terus paspor sudah siap semua, terus sehat walafiat gitu kan udah. Tapi alhamdulillah saya bilang sebuah keberuntungan yang tidak pernah dipersiapkan. Jadi persyaratannya paspor ya tentu ya. Paspor. Terus kalau lulus SMA atau apa gitu? Alhamdulillah saya sempat bikin vlog di awal-awal. Vlog saya itu ternyata tidak butuh pendidikan. Tapi untuk bahasa jadi yang diutamakan bahasa apa itu? Ya tadi saya bilang keberuntungan itu saya karena jatuhnya di bahasa. CV belum ada, paspor pun juga udah mau mati, gitu kan. Sementara semua pokoknya bahasa Inggris itu langsung udah semua persyaratan lolos. Jadi karena di bahasa Inggrisnya Bahasa ya. Inggris ya. Diselamatkan oleh bahasa Iya, karena memang untuk saat ini bahasa Inggris itu bahasa internasional, Iya. apalagi di Mekah banyak jemaah umroh. Di Saudi ini sekarang sudah kayak diwajibkan aja Mas. Apalagi kan untuk jemaah umroh kan Iya. dari luar negeri ya. Makanya di tempat saya itu kenapa sih nggak bahasa Arab aja interviewnya? Karena memang rata-rata yang datang ke tempat kita itu bukan orang Saudi, semua dari orang mancanegara yang mereka uangnya segepok gitu kan. Dan gimana caranya uang segepok itu masuk ke kita? Makanya itu kita harus tahu bahasanya mereka. Iya, Masya Allah. Jadi bahasa Inggris itu memang bahasa internasional. Kalau ada misalnya kan ada juga yang orang awam nggak bisa kan pakai bahasa Inggris, gimana menghadapinya kalau ada orang Suria atau Masri? Oke. Nah dari situ ternyata alhamdulillah itu secara otodidak bahasa Arab itu tetap akan digunakan ketika kita berhadapan dengan orang-orang Yang tidak bisa berbahasa Inggris. Tapi mayoritasnya yang datang bisa berbahasa Semuanya Inggris. berbahasa Inggris. Masya Allah. Alhamdulillah dengan kita bergaul dengan orang Arab, pelanggan kita banyak yang tidak tahu, banyak juga sih. Nah dengan kita belajar ternyata kita bisa menggunakan, apalagi selama corona ini bahasa Arab terus. Bahasa Arab. Dan kadang Mbak Widya ada kan teman-teman yang bertanya itu gimana kok bisa bahasa Arab padahal dari kampung kan kita nggak bisa. Iya. Kalau itu sih berlaku untuk semua bahasa. The more you practice, the more you can. Artinya semakin kamu melakukan itu tiap hari, itu akan ada di bawah alam sadar kita. Bahasa itu secara tidak Bahasa langsung. otodidak. Iya. Dengan berjalannya waktu kita bergabung tiap hari. dengan mendengar. Gitu. Benar. Tapi kalau pada saat disuruh baca bahasa Arab, Ampun nggak DJ. bisa. Masya Allah. Mudah-mudahan pengalamannya Mas Dainisul itu bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya ya. Masya Allah. Kalau saya sih pesannya percaya diri, yakin bahwa kalau kita selalu berusaha pasti ada pertolongan Allah. Selalu libatkan Allah dalam setiap pergerakan kita. Jadi tidak ada rezeki yang tertukar. Iya. Penting kita pengen kejar aja. Iya. Dan ini mungkin buat subscribernya Perbahasan Family atau Fitri Fitri. Mudah-mudahan mudah-mudahan video ini bermanfaat Iya. teman-teman semua. Dan juga bisa menjadi motivasi bahwa kalau kerja ke luar negeri itu yang terutama itu memang bahasa Inggris. Bahasa Inggris ya. Ya, mungkin Hanya ini aja ya, mungkin bisa, video ini iya. bisa bermanfaat dan bisa menjadi motivasi buat teman-teman yang di luar sana. Tidak ada rezeki itu harus dijemput rezeki itu sahabat. Dengan cara ya kita harus berikhtiar, terus berusaha, bekerja keras. Insya Allah mendapatkan hasil yang maksimal. Mas terima kasih. Iya, terima kasih banyak nih buat Mas Dain. Saya sering nonton karena Sahabat Salam sama Baik Selamat itu pasti selalu barengan munculnya thumbnailnya. Iya, ternyata dia itu subscriber saya. Setia saya. Iya, Saya paling setia setia dengan channel Perbahasan Family. Iya. Agak susah sih sebutnya. Iya. Saya- Kalau udah lancar nanti gampang insya Iya. Allah. Jadi buat teman-teman dari subscriber Fitra Denapa ataupun Papasan dari Family. Papasan Family jangan lupa mampir ke channelnya Mas Dainisul. Masya Allah.
Kalau mau tahu tentang haram, tentang kondisi, insya Allah kita selalu live untuk yang kangen-kangen gitu kan, kangen dan Masjidil Haram. Bisa langsung ke channelnya Densu. Oke, terima kasih sahabat ya. Banyak, sukses sekali selalu. Amin. Channelnya insya Iya, Allah sama-sama. berkah lah. Amin. Oke, dari resortnya TKW yang elit, TKW elit, kita mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.